binasa. Kalau sampai binasa, gawat. Karena ya kebinasaan itu mengerikan. Jadi ya Yesus mati disalib supaya keluarga kita, ponakan-ponakan kita, orang tua kita, ya tetangga kita, lingkungan kita, bahkan ya negara kita diselamatkan. Amin. Diselamatkan. Negara kita diselamatkan. Puji Tuhan. Bahkan seluruh dunia diselamatkan oleh Tuhan. Tapi masalahnya harus percaya. Nah, itulah doa kita. Kan firman Tuhan hari Minggu yang lalu kan bahwa ya Tuhan tidak merencanakan rancangan-rancangan yang buruk kepada manusia. Tuhan memiliki rencana, Tuhan merancangkan rencana-rencana yang baik untuk kita. Ya, untuk semua manusia. Karena untuk itu kita diciptakan Tuhan. Nah, puji Tuhan. Jadi saya dikatakan bahwa segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada umat Tuhan, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi. Ya, puji Tuhan. Jadi, anak Tuhan, Bapak Ibu, berarti harus berdoa. Amin. Berdoa kepada Tuhan. Doakan anak kita. Ya, anak kita ini ya, doakan. Waktu mereka tidur doakan, tumpang tangan kepalanya. Bapak Ibu dia kan tumpang tangan aja, enggak apa-apa. Ya, doakan. Ya, anak saya yang besar kemarin, ya, waktu dia pulang, dia kan tidur. Saya doakan. Anak saya itu yang besar kalau udah tidur, saya doakan dia. Ya, kalau dia sudah tidur, wah, angker sekali, bahkan merok. Saya tumpang tangan. Iya, puji Tuhan. Jadi doakan, amin. Doakan yang terbaik untuk anak kita. Iya, doakan. Supaya apa? Supaya mereka ya diberkati Tuhan, dipakai Tuhan. Mereka takut akan Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan. Kalau mereka takut akan Tuhan, mereka mengasihi Tuhan, nggak usah kita ya gelisah. Ya, puji Tuhan. Saya besok kemarin jemaat kita ya yang di mana di Laweyan itu. Jemaat kita yang satu ini kan, Ibu Murin kan sudah lama sakit. Ya. Tapi sebenarnya saya lihat secara ekonomi anaknya ini lumayan lah, ya kan? Mereka buat produksi tempe, anak si perempuan juga lumayan. Ya. Jadi kalau mereka datang semuanya sudah lumayan penuh tempat kita kan? Ya. Nah, jadi ibunya ini kan sudah lama sakit, tapi nggak pernah dibawa ke rumah sakit. Saya lihat anaknya resek-resek dia punya peliharaan burung. Ya, saya lihat kok malah lebih berharga burung yang dipelihara daripada orang tuanya. Kan kurang pas. Menurut Bapak Ibu pas nggak kira-kira? Kurang pas kan? Betul kan? Ya, kalau menurut saya, ya bolehlah kita melihara burung. Tapi yang terutama yang harus kita kasihi adalah memang Tuhan. Baru orang tua kita, anak-anak kita. Betul kan? Nah, jadi kalau anak kita mengasihi Tuhan, kalau anak kita takut akan Tuhan, nggak usah gelisah. Nanti masa tuamu sebagai orang tua pasti akan dipelihara. Amin? Pasti dipelihara. Jadi saya lihat anak ini tidak merawat orang tuanya. Ya, malah menurut saya, ya mereka cuma nunggu gin supaya gangin seperti itu. Kenapa? Karena anaknya ini dulu Kristen, tapi menikah dengan yang bukan seiman, sehingga tidak pernah lagi gereja. Nah, bahkan barangkali pun mungkin sudah jadi tidak percaya Tuhan lagi, sudah ikut Tuhan lagi, kan kasihan. Nah, sehingga karena tidak lagi pernah dengar firman Tuhan, enggak lagi gereja, tidak pernah dengar firman Tuhan, enggak pernah lagi merasakan kasih Tuhan, sehingga karena tidak pernah merasakan kasih Tuhan, sehingga egoislah yang ada, tidak lagi mengasihi orang tua, kan seperti itu. Padahal dari kecil orang tua memelihara, menjaga. Saya tahu persis Ibu Murni ini, kalau dia bekerja itu wah semangat jualan. Ya, itu supaya apa? Supaya anak-anaknya tercukupi, kan seperti itu. Nah, tapi saya lihat sesudah Ibu Murni mengalami seperti itu, anak-anaknya tidak begitu care, tidak begitu memperhatikan. Nah, oleh karena itu anak Tuhan, doakan pokok-pokok doa kita, keluarga kita, amin. Itu kan sesuatu yang baik. Doakan anak kita supaya mereka takut akan Tuhan, cinta Tuhan, mereka mengasihi Tuhan. Kalau mereka mengasihi Tuhan, pasti kita orang tuanya sampai kita dipanggil Tuhan, mereka akan pelihara. Betul apa tidak?
Betul kan? Nah, begitu. Jadi, anak Tuhan, seperti tema firman Tuhan pada pagi hari, tetaplah percaya, tetaplah optimis, bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada umat Tuhan, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi. Nah, sekarang apa alasannya bahwa Tuhan tidak memenuhi segala yang baik bagi orang Israel? Coba dibuka di dalam Bilangan pasal yang ke-23 ayat 19. Bilangan pasal 23 ayat 19. Ya, kita baca. Sama-sama kita baca. Ya. 2, 3 ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Amin. Jadi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu ya dan amin. Maka kalau kita berdoa dalam nama Yesus, amin. Berarti amin itu apa? Pasti. Nah, itu keyakinan kita, itu doa kita. Jadi bahwa Tuhan kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, yang mengasihi kita, yang menjanjikan segala yang baik buat kita, buat anak-anak kita, yang masa depan anak kita. Dia Tuhan yang selalu ya menepati janjinya, tidak pernah berdusta. Amin. Karena dia bukan manusia. Nah, jadi dulu katanya Yesus itu pernah jadi manusia. Ya, betul. Itu kan dulu sewaktu menjelma. Tapi sekarang dia tidak lagi jadi manusia. Amin. Amin ya. Nah, dulu ya tahun 2022 tahun yang lalu ya dia pernah turun jadi manusia. Itu Yesus. Nah, lalu sekarang gimana dia? Dia ada di surga. Dia Tuhan yang tidak pernah berdusta, memberkati anak-anak kita. Ya, kecerdasan anak kita, supaya cerdas, doakan aja. Ya, anak kita supaya cerdas, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah, jadi Tuhan yang sembah, dia adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta, pasti ya menjawab segala yang baik yang kita doakan. Tapi bukan menurut keinginan kita tentunya. Ya, segala yang baik menurut kita kan belum tentu baik menurut Tuhan. Betul apa tidak? Kalau menurut saya, ya saya gak punya mobil. Baik gak? Ya baik. Tapi ya bagi Tuhan kan belum tentu. Kan gitu. Nah, puji Tuhan. Ya. Jadi anak Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah berdusta. Coba sama-sama kita katakan. Tuhan yang saya sembah, Tuhan tidak pernah berdusta. 2, 3 ya. Tuhan yang saya sembah, Tuhan tidak pernah berdusta. Amin? Ya, itu Yesus yang disembah. Dia nggak pernah berdusta. Nah, kalau begitu apa yang harus menjadi kewajiban kita? Karena kita adalah umat Tuhan. Lah, kita ini kan umat Tuhan. Sama seperti misalnya kalau Bapak Ibu nonton Indonesian Idol ya kan? Kan ada dari sekian banyak ya kan yang mendaftarkan kan dipilih tuh, betul kan? Oleh juri-juri. Nah, yang dipilih juri-juri di karantina, betul apa tidak? Di karantina kan? Lah, kenapa? Karena mereka sudah betul-betul terpilih dari sekian banyak yang mendaftar. Nah, mereka di karantina. Jadi sama seperti kita juga. Kita di karantina oleh Tuhan. Amin. Di karantina supaya apa? Supaya kita memiliki kewajiban. Nah, ya kita masih di dunia ini, kita harus membuktikan bahwa kita harus melakukan kewajiban kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai kewajiban kita? Nah, 3T yang harus kita lakukan. Coba sama-sama kita katakan 3T. 2, 3 ya. 3T. Amin. T yang pertama adalah tetaplah berpegang pada perjanjian Tuhan. Sama-sama kita katakan, saya harus tetap berpegang pada perjanjian Tuhan. 2, 3 ya. Saya harus tetap berpegang pada perjanjian Tuhan.
Nah, apa itu perjanjian Tuhan? Ya firman Tuhan. Itu adalah janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji lah, kita pun harus pegang janjinya Tuhan. Amin. Nah, jadi sama-sama itu kewajiban kita. Kita percaya apa yang dijanjikan Tuhan, kita imani, kita ya percaya. Ya kita nggak bimbang, kita nggak ragu karena Tuhan disembah adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Nah, yang kedua adalah tetaplah pelihara supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, tetaplah pelihara supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. 2, 3 ya. Tetaplah pelihara supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Jadi kita harus berkenan kepada Tuhan. Sama seperti ya apa itu penyanyi Indonesian Idol itu. Mereka sudah kira karantina nih. Nah kalau mereka bikin apa masalah di sana dikeluarkan enggak? Ya dikeluarkan. Kan mereka sudah karantina. Gizinya sudah dijamin. Ya kan? Mereka hotelnya berbintang. Ya berbintang itu ya. Hotel berbintang 5 itu. Lumayan. Mereka diservis diajak shopping, refreshing kemana-mana kan. Nah, gizinya, makannya, wah. Iya. Betul-betul karantina. Nah, kita juga ya harus melakukan kewajiban kita. Kewajiban kita yang kedua adalah supaya kita tetap menjaga agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Nah, sekarang kita lihat dulu masih jam berapa? Ya, masih ada 15 menit ya. Yang pertama ini bagaimana supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Coba kita lihat di dalam ini Yosua pasal yang ke 24 ayat 15. Sama-sama kita baca. Nah, yang pertama tadi kita tetap berpegang pada perjanjian Tuhan. Yang pertama dulu. Ya. Tetap pegang perjanjian Tuhan. Kan itu kan? Nah, sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah, jadi ya perjanjian Tuhan yang harus kita pegang adalah aku dan seisi keluargaku harus tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah, itu perjanjian Tuhan. Coba sama-sama kita katakan. Aku dan seisi keluargaku harus tetap beribadah kepada Tuhan. 2, 3 ya. Aku dan seisi keluargaku harus tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah, ini Yosua yang berkata seperti itu kepada orang Israel. Lah kalau kamu mau beribadah kepada ilah lain yang nenek moyangmu beribadah itu, jadi nenek moyangnya orang Israel itu, ya mbahnya Bapak Abraham itu dia nggak menyembah kepada Tuhan. Makanya Abraham itu Tuhan panggil dari keluarganya, Tuhan pilih menjadi nenek moyang umat pilihan Tuhan, Abraham. Dialah yang memperanakan siapa? Ishak. Betul kan? Ishaklah yang memperanakan siapa? Yakub. Yakublah yang memperanakan siapa? Orang Israel. Amin. Yang 12 suku. Nah, puji Tuhan. Jadi mbahnya Abraham ini, nenek moyangnya Abraham ini, dia nggak beribadah kepada Tuhan pencipta. Itulah disebutkan tadi nenek moyang yang ilahnya orang Amori. Nah, maka Yesus katakan, aku dan seisi keluargaku harus tetap beribadah. Kata beribadah di situ adalah sama juga berbakti kepada Tuhan. Amin. Berbakti, tunduk kepada Tuhan. Nah, coba kita lihat sebagai pendukung di dalam Ulangan pasal 13 ayat 4. Coba dibuka dengan cepat. Karena waktunya sangat singkat. Ulangan pasal 13 ayat 4. Sebagai pendukung ya. 2, 3 ya, sama-sama kita baca. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya kamu harus dengarkan. Kepadanya harus kamu bakti dan tahu. Amin. Jadi padanan atau persamaan dari beribadah ini adalah berbakti,
kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan. Nah ini, anak Tuhan. Jadi kita umat pilihan Tuhan, Jemaat Mutiara Indah, ya, memiliki kewajiban seisi keluarga kita tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, ini kewajiban kita. Nah, lalu yang kedua, supaya kita tetap berkenan kepada Tuhan, melihara hidup kita berkenan kepada Tuhan, coba kita lihat. Sekarang kita buka Yosua pasal 7. Nah, Yosua pasal 7. Ya, Yosua pasal yang ke-7 ayatnya yang 10 dan 12. Nah, coba. Yosua pasal 7. Ya, sama-sama kita baca ya. 2, 3 ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Terus. 11. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Ayat 12. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka melakukan musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu gunakan dari tengah-tengahmu. Nah, nanti Bapak Ibu kalau pulang ke rumah, coba baca kitab Yosua sampai selesai ya. Nah, di dalam kitab Yosua pasal 7 ini, orang Israel akan berperang melawan bangsa Ai. Nah, bangsa Ai ini sebenarnya bangsa yang kecil, nggak terlalu banyak. Beda dengan bangsa Jeriko yang di pasal 6 nanti Bapak Ibu baca. Itu bangsa ini besar, tur berkubu. Bentengnya, wah keren. Kan ada benteng jeri, tembok jeri gitu kan. Nah, itu besar. Tetapi dengan mudah mereka kalahkan. Kenapa? Karena umat Tuhan orang Israel berkenan kepada Tuhan. Amin. Nah, sewaktu bangsa Israel ini hendak berperang bangsa Ai yang kecil sebenarnya, sedikit, tapi mereka kalah. Ya, Yosua yang langsung meratap, ya, menangis di hadapan Tuhan. Dia taruh kain kabung di kepalanya. Kenapa Tuhan, Engkau izinkan kami kalah? Bahkan sebentar lagi kami akan dipunahkan oleh bangsa yang tidak mengenal Engkau. Apa yang dikatakan oleh bangsa-bangsa lain. Nah, itu tadi yang kita baca itu. Jadi orang Israel, jemaah Israel itu mencuri barang-barang emas, pakaian yang berharga, perak, dicuri, ya, disembunyikan, hendak memperkaya diri. Ya, itu kesalahan, itu dosa. Sewaktu mereka mengambil itu, langsung Tuhan. Tadi ayat, ya, ini yang kita baca tadi ya. Saya dikatakan, mereka nggak bisa bertahan menghadapi musuhnya. Kenapa? Karena saya dikatakan, aku tidak akan menyertai kamu lagi. Karena barang-barang itu, karena perilakumu nggak berkenan, karena tingkah lakumu, karena perbuatanmu jahat. Nah, jadi mereka nggak setia memelihara hidup mereka supaya tetap berkenan kepada Tuhan. Maka yang kedua ini, kita harus pelihara hidup kita supaya tetap berkenan kepada Tuhan. Amin. Nah, Tuhan nggak menyertai mereka. Bahkan saya katakan, kamu nggak bisa bertahan menghadapi musuhmu. Kamu kalah. Nah, anak Tuhan, kalau Tuhan nggak beserta kita nggak bisa menyertai Tuhan. Kita nggak bisa setia. Kita nggak bisa, ya, dengar-dengaran kepada Tuhan. Pasti. Karena kita lebih menuruti keinginan daging kita ini.
lebih menuruti keinginan daging kita ini. Kita tidak ada kekuatan untuk mengalahkan keinginan daging kita. Tapi kalau Tuhan beserta kita, kita berkata, saya harus beribadah. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Amin. Itu pasti Bapak Ibu. Dalam segala hal yang kita kerjakan, kalau Tuhan ada beserta kita, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Sehingga di dalam mengiring Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, tapi ada kekuatan Tuhan. Maka anak-anak Tuhan, tetaplah pelihara, jaga, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ini T yang kedua. Lalu T yang ketiga apa? Tetaplah fokus kepada Yesus. Amin. Fokus kepada Tuhan. Semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu hanya untuk menyenangkan Tuhan. Ayat terakhir ini, Ibrani pasal yang pasal 12 ayat 2. Ya. Ibrani pasal 12 ayat 2. Jam 9.4. Ya. Karena kita mulai jam 8 kan. Sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi saya katakan cuma naik 2. Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu beribadah hari Minggu seperti ini hanya untuk Yesus. Amin. Hanya untuk Yesus. Kalau Ibu, Bapak Ibu yang diberkati itu hanya untuk Yesus. Segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan dan bagi Tuhan lah kemuliaan. Di dalam Roma pasal 11 ayat 36. Coba dibuka itu. Nah, saya ingat. Ya, ini ayat terakhir. Coba itu. Roma pasal 11 ayat 36. Nah, sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jadi segala sesuatu, kalau anak-anak kita pintar, cerdas, itu untuk Tuhan. Kalau anak kita diberkati, itu untuk Tuhan. Kalau Bapak Ibu diberkati, itu untuk Tuhan. Kalau Bapak Ibu sehat, itu untuk Tuhan, untuk Yesus. Amin. Untuk Yesus. Karena dari Dia itu semuanya. Segala sesuatu dari Dia. Kita bisa bernapas, itu dari Tuhan dan untuk Tuhan. Maka Pemasmur mengatakan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Jadi fokus hanya untuk Yesus. Bapak Ibu melayani Tuhan dalam musik, ini untuk Yesus semua kita lakukan. Hanya untuk Yesus. Hanya untuk Tuhan. Tidak lain, tidak bukan. Hanya untuk Tuhan. Fokus hanya untuk Tuhan. Jangan melenceng. Kalau melenceng, buat kawan. Nah, ya. Kalau Bapak Ibu diberkati untuk Tuhan semuanya. Karena kalau kita dipanggil Tuhan, kita tidak bawa apa-apa. Betul kan? Kita tidak bawa apa-apa. Secuil pun kita tidak bawa apa-apa. Waktu ibu saya meninggal, itu kan kakak saya yang pertama itu kan masih Katolik, yang perempuan. Waktu ibu saya meninggal, pakaian si sarung-sarung adat-adat itu dipakai. Oh, masukin di petinya, masukin. Kenapa? Karena kakak saya yang perempuan masih Katolik waktu itu. Ya. Nah. Saya tetap fokus untuk Tuhan. Jadi 3T. Yang pertama adalah tetaplah berpegang pada perjanjian Tuhan. Yang kedua, tetaplah pelihara agar kita berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga adalah tetaplah fokus kepada Yesus. Amin. Tuhan, segala yang baik yang Tuhan janjikan kepada kita, tidak ada yang tidak dipenuhi. Untuk anak kita, khususnya anak-anak kita, pasti untuk perlindungan kita. Oh, ayat terakhir masih ada itu. Masih berapa ya?
tadi Yosua pasal 21 ayat 40 berapa tadi? 45 tadi. 45 coba juga 45. Sekarang kita baca sebelumnya. Mundur 44, 43 coba. Tetap pasalnya. Ya, kita baca ini ya. Sama-sama kita baca sampai 44 nanti. 2, 3 ya. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah pada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Amin. Amin. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Sekali baik yang Tuhan janjikan, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi. Keamanan, kesehatan, ketentraman, semua. Puji Tuhan, luar biasa. Nah, nanti kalau Bapak Ibu buka itu kita di Yosua pasal 1 sampai pasal 24. Dan pada akhirnya ya orang Israel masuk di tanah perjanjian, itulah tanah Kanaan ya, ditepati oleh Tuhan. Itu sama seperti gambaran, dan pada akhirnya juga kita akan masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan menyertai kita selama kita ada di dunia ini. Kita tidak berjalan sendiri, ada Tuhan beserta kita. Oleh karena itu Tuhan, mari biarlah ya tetap berpegang pada perjanjian Tuhan, tetap menjaga hidup kita supaya kita berkenan kepada Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan. Luar berkat kita nyanyi pujian, kita berkata, ku tak membawa apapun juga. 4 jam 9 30. Kita tidak bawa apa-apa, semua kita tinggalkan. Ya, kalau kita dipanggil Tuhan berjumpa dengan Dia. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Aku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana
bawa saja kita bangkit diri. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ibu Edi yang berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kasih, mengucap syukur Tuhan Terima sehingga kasih, pada Tuhan. saat ini kami telah mendengar firman-Mu, Amin. Amin. sehingga kami Haleluya. dapat menerapkannya dalam kehidupan kami, Ya, dan kami dapat menjadi contoh bagi sekeliling kami. Ya. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan pulang dan Ya. kami berkati kami Amin. yang perjalanan. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa di surga, Bapa yang ajaib yang kami sembah, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang menepati janji-janji Tuhan, segala yang baik yang Tuhan siapkan kepada kami, pasti Tuhan sediakan bagi kami anak-anak-Mu. Untuk itu tidak ada Tuhan kata bahwa kami Tuhan khawatir, kami bimbang, bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tidak pernah berdusta, Engkau selalu ya dan amin, ya Tuhan, bagi kami anak-anak-Mu. Kalau Engkau sudah menyerahkan hidup untuk kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, penjagaan-Mu akan terus berlaku bagi kami anak-Mu. Karena sudah terbukti bagi umat-Mu, umat pilihan-Mu, bagi bangsa Israel. Setiap kami yang hadir pada pagi hari, kami juga adalah umat pilihan Tuhan. Karena ada sekian bangsa di dunia ini, kami bersyukur Tuhan, percaya kepada Engkau Yesus satu-satunya yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami, bahwa segala sesuatu yang ada bersumber dari Engkau, berasal dari Engkau, dan supaya semuanya hanya untuk kemuliaan Engkau.